Baik. Jam kuliahnya 10.40 atau 10.50, Dek? 10.50 ya. Ini sudah ada 21 peserta, berarti 20 mahasiswa. Apakah sudah boleh dimulai? Maju sedikit 10 menit. Baik, kita mulai dulu di pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Di kelas lain ada yang sempat positif ya, bahasa Inggris. Ada yang sempat positif, jadi beberapa yang pertemuan luring pun akhirnya ambil inisiatif daring saja untuk keamanan dan kesehatan bersama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga tetap bisa menjalankan aktivitas termasuk juga kuliah dan aktivitas-aktivitas yang lain. Kelas ini minggu lalu sudah presentasi terkait pertumbuhan dan perkembangan individu dan karakteristiknya. Dan untuk pertemuan ketiga ini kita ada, Ibu sudah posting materi di LMS. Nanti kita buka bersama, dan tadi saya pantau masih 39 yang masuk, dikurangin dosen 2 berarti 37. Berapa jumlah satu kelas? Ketua kelas atau sekretaris? 40 orang. 40 kurang memang ya? Baik, jika sudah lengkap, saya memang sengaja belum buat kelompok karena menunggu, jangan masih ada yang masuk, nanti yang tercecer itu harus manual, sementara yang lain saya buat sistem, jadi kalau bisa satu kali saja supaya semua sudah masuk baru saya buat. Kemudian untuk minggu kemarin saya menyampaikan tidak untuk materi ini, hari ini kelompok 1 presentasi? Belum ya? Baik, kalau begitu kita coba masuk di LMS. Bahasa Inggris kelas E. Ini saya rekam, nanti kalau yang terlambat bisa ke sini. Baik, ini untuk jumlah pesertanya. Di kolom peserta ada 39, berarti masih 37 belum bertambah. Kalau misalnya bertambah silahkan kalian segera masuk di peserta itu. Minggu lalu sudah saya beri kodenya. Dan untuk pertemuan ketiga dan 4, ini di materi pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga, teori-teori perkembangan, di psikoanalisa Freud, kemudian Bandura, dan ini saya pecah menjadi 2 pertemuan. Di selanjutnya ada Bronfenbrenner, Vygotsky, dan Piaget. Kemudian untuk tujuan dari pembelajaran pada pertemuan ketiga dan keempat ini adalah ini semua berbasis HOTS dan lebih mengarah ke project based team. Mahasiswa mampu membuat peta konsep tentang teori-teori perkembangan, baik itu Freud, Bandura, Piaget, Vygotsky maupun Bronfenbrenner. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami tahapan perkembangan dari teori-teori perkembangan dimaksud. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi perbedaan dari teori-teori tersebut. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu membuat video pembelajaran terkait teori perkembangan sebagai project based team berdurasi 10 menit berdasarkan mind map yang sudah ada. Jadi di dalam rincian tugasnya, minggu ketiga ini membuat mind map dan diskusi materi. Kelompok 1 teorinya Freud, kelompok 2
Bandura, kelompok 3 Vygotsky dan Piaget, dan kelompok 4 Bronfenbrenner. Kemudian minggu keempat membuat video pembelajaran berdurasi 10 menit. Jadi ini sebenarnya di paparan kelompok 4 itu sudah sekaligus unggah laporannya ya. Video bisa didesain menggunakan aplikasi KineMaster, Photon, Filmora maupun yang lain yang kalian kuasai, baik via melalui HP maupun laptop, dan aplikasi langsung juga boleh, silahkan kalian kondisikan. Kalian bisa buka-buka YouTube, atau kalau sudah ada yang menguasai ini bisa diundang mengadakan Zoom, kemudian mengadakan tutorial langsung. Biasanya di aplikasi ketika kita nonton YouTube pun banyak panduan-panduan. Tapi kalau teman yang mengajarkan di dalam satu room, biasanya akan lebih mudah kita pahami bagi yang belum ngerti. Tapi kalau yang sudah sama-sama tahu, bisa saling share aplikasi ini seperti apa caranya dan sebagainya. Kemudian materi video itu berisi pembukaan, identitas kelompok, tujuan pembelajaran atau pembuatan video, kemudian langsung ke materi inti dan closing. Ini untuk arahan tugas. Dan untuk pembuatan mind map, saya sudah upload juga di LMS. Kalau kemarin agak mengalami kendala, jadi begitu saya putarkan di malah justru lebih mudah. Kita coba tes. Mudah-mudahan loadingnya cepat. Kalau tidak, coba saya jendela baru. Halo nih, Sandi. Sandi. Lo. Langsung saya ambilkan dari ininya saja ya, mudah-mudahan bisa suaranya bisa didengar. Tolong Dek suaranya di silent yang masih aktif. Ini suaranya Sebelum menonton terdengar? video ini silahkan klik like, subscribe, dan klik tanda loncengnya. Lalu silahkan Ya, share jika kedengaran, video Bu. ini memang bermanfaat untuk Terdengar kalian ya? semua. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin coba berbagi sedikit tentang bagaimana cara melakukan pencatatan atau bagaimana cara membuat mind mapping atau mind map gitu ya, secara online. Jadi tidak sulit kan, biasanya di Microsoft Word atau PowerPoint itu agak sulit ya. Nah, ternyata ada banyak tools atau website yang menyediakan fasilitas untuk melakukan pencatatan mind map gitu. Bagaimana membuat mind mapping. Saya terpikirkan Maharani untuk membuat dibantu tutorial screenshot, ini Dek, karena terus di-share sempat ke mendapatkan grup tugas WA. membuat mind mapping pada sebuah Karena kalau saya yang penelitian. screenshot keluar Jadi dari layar. waktu itu memang agak sulit gitu. Tapi setelah dicari, You can't expect your team to manage work with this. With Monday.com's flexible management system, however, you can shape it. dicari caranya, ternyata ada cara yang mudah untuk membuat mind mapping. Ini sangat efektif dan efisien dalam pembuatannya. Jadi tidak usah desain, yang penting kita tinggal memasukkan konten-kontennya aja gitu. Nah, sebelum masuk ke caranya, saya akan menjelaskan dulu mind mapping itu adalah sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis, baik itu kertas maupun media digital. Nah, mind mapping itu pada umumnya berupa percabangan dari bagan-bagan. Kalau lihat contoh-contoh mind mapping itu ya seperti bagan, di tengahnya parentnya apa, lalu ada anak cabang-cabang seperti itu. Nah, lalu apa manfaatnya dari metode pencatatan menggunakan mind mapping tersebut? Nah, manfaatnya yaitu untuk mempermudah proses pengingatan, mempercepat proses pencatatan, karena hanya menggunakan kata kunci. Di situ udah kelihatan, oh berarti setelah ini kata kunci ini. Jadi mudahnya kita mengingat suatu informasi utama karena tema utama terdefinisi jelas di tengah. Jadi tengah itu tema utamanya, lalu nanti cabang, sehingga tidak kemana-mana.
Itu yang saya simpulkan tentang apa itu mind mapping. Nah, sekarang saya akan membuat contoh membuat mind map itu seperti apa. Contoh membuat mind map dan juga mengunjungi fasilitas online yang menyediakan pembuatan mind map sampai hasilnya nanti seperti apa. Baik, yang pertama kita coba masuk ke Google menggunakan browser Google Chrome. Karena kalau misalkan menggunakan yang lain agak rumit gitu pengaturannya. Jadi kalau menggunakan Google Chrome, karena nanti aplikasi online yang akan kita gunakan itu tersambung ke Google Drive kita gitu. Jadi lebih baik menggunakan Google Chrome. Nah, contoh mind map yang sudah saya buat itu seperti ini. Seperti ini. Bercabang kan. Di sini ada judul, penelitian, lalu di sini pengembangannya, variabel, publikasi jurnal, topik penelitian, dan seperti ini. Ini menggunakan aplikasi online yaitu mind map. Oke, kita coba cari di Google menggunakan browser Google Chrome ini mind map kalau tidak salah. Mind map kita. Nah, masuk ke mind map ini kita cari di sini mind map 2.0 free mind map website. Kita klik karena di sini sudah bekerja sama dengan browser Google Chrome. Nah, setelah masuk ke sini kita coba kunjungi situs di sini. Klik kunjungi situs, lalu muncul seperti ini. Nah, lalu setelah itu di sini ada open from Google Drive, ada create a new map. Kita coba klik create a new map. Maka di sini kita bisa langsung membuat mind mapping. Cara-caranya di sini sudah banyak toolsnya. Pertama, kita bikin dulu judulnya. Judul mind mapnya itu apa di sini? Misalkan latihan membuat mind map peta pikiran. Lalu kita masukkanlah di sini judul-judulnya. Di sini saya sudah coba membuat contohnya mind mapnya itu seperti ini. Nah, di sini ada my mind map. Kita bisa copy, lalu kita masuk ke sini, paste my mind map. Lalu di bawah my mind map ini ada ide pertama, ide kedua, ide ketiga, ide keempat, misalnya seperti itu. Kita coba masukkan ide pertama, copy. Di sini cara membuat cabangnya itu dengan mengklik kanan, lalu insert child. Insert child ini artinya masukkan dia sebagai cabangnya. Seperti itu. Kita paste di sini ide pertama. Lalu kita coba masukkan ide kedua. Klik lagi di sini di my mind map, klik kanan, insert child lagi. Paste ide kedua. Lalu ide ketiga, klik lagi di sini, insert child, ide ketiga, klik di sini, klik kanan, insert child, ide keempat. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana supaya kita mau memindahkannya? Silahkan tinggal digeser-geser saja. Misalnya ide pertama pengennya di sini, lalu ide kedua pengennya di sini. Nah, ini nanti bisa menyesuaikan ya, seperti itu. Tuh. Lalu kita juga bisa mempercantik tampilannya dengan mengklik salah satu poinnya sini. Lalu di sini ada change note style. Jadi note-nya kita ubah background-nya misalkan menjadi warna hijau, lalu teksnya menjadi warna putih. Oke. Nah, seperti ini. Lalu ini juga yang di bawahnya my mind map ini diubah menjadi warnanya yang lain, misalkan orange. Nah, kita save sampai ada tanda titik-titik ini. Lalu kita ubah backgroundnya menjadi warna orange, teksnya warna putih, misalkan. Klik OK. Nah, selain itu bisa juga kita membuat hurufnya itu menjadi besar. Ini mudah ya. Nanti tinggal dicari aja lah. Di sini ada large note font. Nah, kita klik aja, klik. Maka dia akan membesar sendiri. Lalu untuk ide-ide ini juga kita save. Lalu kita coba perbesar. Nah, seperti itu. Lalu juga kita bisa menyesuaikan note-nya supaya dalam satu baris, tidak dua baris. Contohnya seperti ini. Geser. Nah, itu seperti ini. Lalu selanjutnya kita coba membuat cabang-cabang yang lainnya. Ya tinggal diklik ini, klik kanan, insert child note seperti itu. Selanjutnya, contohnya pada ide pertama membuat buku. Pada ide pertama, klik kanan, insert child, paste membuat buku. Pada ide pertama juga di sini ada membuat modul. Kita klik di ide pertama,
insert child node, paste, buat modul. Pada ide pertama juga membuat naskah, klik di sini, insert child, paste. Seperti itu seterusnya, sehingga nanti bisa menjadi mind map yang indah untuk dipandang, indah untuk dinikmati. Gitu. Jadi selesainya seperti apa nanti seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada ide pertama, ide kedua, ide ketiga, lalu ide keempat. Misalnya ide pertama membuat buku, membuat modul, membuat naskah. Ide kedua latihan silat, latihan basket, latihan catur. Ide ketiga membersihkan kamar tidur, membersihkan kamar mandi, membersihkan ruang tamu. Sini kurang M. Lalu di sini ide keempat mau ke pasar, ke mall, ke panti asuhan. Gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk mendaftar. Asuhan, dan sebaiknya saat ini nggak kemana-mana, di rumah saja. Nah, seperti ini. Terakhir, setelah seperti ini, gimana caranya kita ngambil gambar ini menjadi gambar, menjadi suatu file atau gambar yang nanti bisa di-copy ke Word atau ke PowerPoint? Bisa. Apakah Anda mau membuat ini ke gambar? Apakah Anda mau membuat ini ke PDF? Itu bisa. Caranya diklik file, lalu di sini ada download as mind map, as image, as PDF, outline, notes, atau storyboard di PowerPoint, PDF, atau doc. Saya contohnya mau menjadikannya sebagai PDF. Kita klik di sini. Nah, coba kita lihat. Lalu kita klik export. Di sini exporting the map to PDF. Oke. Sudah selesai. Lalu kita klik download. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita sudah membuat sebuah mind map sangat-sangat mudah dan itu singkat. Jadi tidak memakan waktu yang lama. Selama ada peta pikiran kita udah kebayang nih, ya udah kita klik di situ. Dan juga mind map yang saya rekomendasikan ini langsung bisa auto save ke Google Drive. Jadi kita tinggal buka saja nanti. Di sini auto turn on auto save, langsung ke save. Nanti ada di save di Google Drive kita gitu. Sehingga di sini my mind map latihan itu, jika saya masuk ke Google, lalu di sini saya masuk ke Google Drive, di situ sudah ada mind map latihan. Nah, di sini ada latihan membuat mind map. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kebutuhan penelitian, untuk kebutuhan apapun lah cara menggunakan mind map ini. Dan ini bisa diubah-ubah menjadi sesuatu yang lebih indah, lebih cantik, lebih elegan dalam membuat mind map. Terima kasih. Kalau ada masalah silahkan share permasalahannya di bawah di komentar. Jangan lupa jika Anda menyukai video ini silahkan like, subscribe, dan klik tanda loncengnya. Lalu jangan lupa share ke teman-teman yang lain untuk membagikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, masih ada ya. Suaranya masih masuk tadi. Baik. Ada yang sudah pernah membuat mind map dengan menggunakan seperti tadi? Berapa orang yang sudah pernah? Boleh bersuara? Belum ada. Belum. Baik. Jadi itu pengalaman baru ya. Nantinya melalui pengalaman mind map ini kalian bisa mempresentasikan sebuah proyek penelitian, makalah untuk mata kuliah yang lain, maupun ketika masuk di dunia kerja, kalian presentasi kepada pimpinan dan lain sebagainya boleh menggunakan pola mind map. Dan untuk aplikasi maupun hal lain bisa desain langsung pakai tangan, pakai Corel, atau kalau ada yang lebih simpel yang seperti tadi dipresentasikan, maka silakan tinggal dipilih. Nah, jadi langkah pertama itu, kemudian untuk menemukan buku-buku literatur, sudah ada yang mengetahui caranya? Ini kan tugasnya saya posting di LMS hanya beberapa jurnal yang bisa membantu kalian menjadi petunjuk untuk mengerjakan tugas. Jurnal-jurnal lain kalian boleh cari sendiri, utamanya itu di 5-10 tahun terakhir. Kemudian kalau untuk buku, coba saya pandu di ini ya, share screen. Saya coba buka dulu di ini deh. Biasanya lebih cepat kalau saya buka jendela.
Oke. Kalau kalian mau cepat memperoleh buku, kalian ke Library Genesis. Di sini tinggal klik, kayak misalnya tadi kan teori-teorinya tentang Piaget, kemudian Bronfenbrenner. Kalau Bronfenbrenner itu basicnya adalah teori ekologi. Kalau Piaget itu basicnya adalah teori perkembangan kognitif dan bahasa. Kemudian Vygotsky juga termasuk bahasa dan juga tahapan-tahapan perkembangan, di mana intinya nanti ketika membahas tentang Piaget, maka 4 tahap pokok tidak boleh tertinggal, yaitu ada sensori motorik, praoperasional, kemudian operasional formal, dan operasional konkret, kemudian terakhir operasional formal. Kalau di teori Bronfenbrenner, teori ekologi itu bicara tentang mikrosistem, makrosistem, dan lain sebagainya. Kemudian ketika masuk di Vygotsky, maka yang ada adalah teori yang lebih dikenal itu biasanya ZPD, Zone Proximal Development, di mana perkembangan seorang anak akan lebih optimal ketika dia diberikan perancah gitu ya, bantuan. Jadi orang dewasa di sekitar itu hanya membantu untuk sampai kepada perkembangan yang optimal, tapi setelah tercapai maka selanjutnya anak itu sendiri yang akan mengembangkan potensinya. Kemudian di teori yang pertama di kelompok 1 itu nanti ada teori Freud. Ini sebagai pengalaman, meskipun ini memang di kelas bahasa Inggris yang bahasa Inggrisnya semua sudah fasih, tapi pengalaman yang tahun lalu sempat ada dosen, begitu saya share link YouTube proyeknya mahasiswa ke grup dosen-dosen FKIP, ada dosen yang kemudian masuk ke YouTube-nya dan memberikan koreksi pengucapan nama. Jadi nanti untuk yang kelompok pertama Freud ya, kemudian untuk Piaget itu Piaget. Kemudian Vygotsky masih utuh, Bronfenbrenner masih utuh, yang lainnya utuh. Biasanya kekeliruan di pengucapan itu ketika mengucap teori psikoanalisa Freud dengan Piaget pada perkembangan kognitif. Baik, ini kalau kalian mau mencari buku-bukunya, sembarang buku, kalau tadi kayak di teori Piaget itu biasanya di psikologi kognitif misalnya ya. Kosong ya. Maaf, oh ini hurufnya salah. Nah, ini buku-buku psikologi kognitif sangat banyak. Jadi silakan kalian download. Biasanya tergantung kapasitas memori. Kalau lebih cepat yang kayak 3 MB, 2 MB kan lebih cepat. Jadi kalian bisa sumber-sumber ini sebagai buku-buku babon bisa juga ditemukan di sini. Jadi kalau nantinya pada tugas akhir kalian skripsi maupun makalah-makalah, sumber-sumber rujukan itu gampang sekali didapat di ini LibGen. Kalau dulu di sini jurnal pun ada ribuan. Jadi dia dibuat semacam piramida, kita tinggal cari jurnal tahun berapa. Tapi kayaknya sekarang sudah diblok untuk yang jurnal. Tapi kalau buku kita masih lebih leluasa. Jadi mau nyari ensiklopedi, mau nyari apa, itu semua bisa mudah didapat di sini. Misalnya ya, ini buku-buku psikologi kognitif banyak. Kemudian ensiklopedi apa mau dicari? Ensiklopedi tentang nutrisi manusia, tentang biologi, tentang bahasa, ensiklopedi tentang psikoterapi, itu sangat banyak. Jadi kalian nanti silakan berselancar di sini untuk menemukan sumber-sumber yang bisa mendukung. Terutamanya kalau buku-buku besar begini kan kita harus lihat kembali di daftar buku itu isinya apa. Kalau memang connect dengan yang mau kalian presentasikan silahkan ambil. Ini kalau rujukan buku. Kalau jurnal bebas kalian mau menggunakan apa. Kemudian jurnal itu biasanya ada jurnal-jurnal berbayar yang tidak bisa dibuka. Kita harus membayar. Nah itu cara mensiasatinya. Kalau yang berbayar seperti itu, kalian ambil doi-nya itu. Biasanya kan di jurnal itu ada doi, kemudian angka panjang. Kemudian itu di-copy. Setelah di-copy dari doi yang panjang itu, kalian cukup buka Sci-Hub. Ini di bagian Sci-Hub ini. Nah, nanti doi yang kalian dapat di sebuah jurnal itu kalian masukkan ke sini.
Setelah itu open. Jadi dia fungsinya adalah membuka jurnal yang harusnya berbayar. Tapi ini bagi sebagian ilmuwan dianggap sebagai suatu pencurian gitu. Tapi bagi ilmuwan yang lain menganggap sah. Ini tinggal alternatif saja. Kalau berbayar ya kita membayar sekian dolar untuk satu artikel gitu. Bahkan kadang kalau artikel-artikel khusus psikologi itu kan dari EPA jadi cukup mahal gitu. Nah, ini cara-cara kalian menemukan sumber referensi yang qualify. Kemudian untuk yang berikutnya masuk di kelompok. Ini coba saya cek lagi ya di jumlah peserta sudah ada penambahan atau belum. 39 peserta masih tetap, mudah-mudahan ini angkanya tidak berubah. Dan untuk pembuatan kelompok saya buat saja sekarang karena ini pertemuan ketiga. Jadi di kelas ini sampai di pertemuan ke-7 maka saya akan buat menjadi 4 grup. Anggotanya siswa saja karena dosen tidak. Kemudian kita coba cek. Ini semua kalian sudah punya. Kelompok-kelompoknya sudah terlihat ya. Asani Takwim, grup B, Andi Bese Najma, grup B, Angela Tadung, grup D. Pengajarnya tidak ikut, Pak Mardi. Kemudian yang lain sudah ada grupnya semua. Ini yang di kedua juga ini. Supaya lebih anu saya share juga di grup. Saya screenshot untuk pembagian grupnya. Supaya yang mungkin ada kendala jaringan membuka LMS bisa langsung lihat dari grup WA. Atau boleh Maharani dibantu karena saya kalau layar buka tutupnya agak ini ya. Oh, iya Bu. Oke. Saya screen dari sini saja Bu. Ya boleh. Saya geser lagi. Kan tadi yang Kiani Fauzia ini sudah ya. Sekarang yang bagian bawah yang belum. Silakan. Sudah Bu. Oke, sekarang ke lembar pertama. Silakan deh. Sudah Bu. Oke, sampai Fatimah Zahra. Waradila. Sudah Bu. Sudah. Asani Takwim. Sudah. Baik. Setelah kalian mengetahui kelompok kalian, maka di bagian ini kalau ada yang tadi masih sempat kelewat belum masuk di Zoom, ini di pertemuan ketiga, materi kelompok 1 adalah teorinya Freud, kemudian kelompok 2 Bandura, kelompok 3 Vygotsky dan Piaget, kelompok 4 Bronfer, Brenner. Dari keempat kelompok ini, jadi tahapan pertama seperti biasa menampilkan cover, kemudian identitas kelompok semua ditulis, dan ini karena ini kerja kelompok, jadi semua harus memiliki peran di dalam kelompok tersebut. Tidak boleh tersentral hanya satu orang karena nanti tidak bisa dilakukan penilaian. Jadi main tim ya. Kemudian tugas
tugas yang sekarang kalian lakukan itu adalah kalian pertama menelusuri sumbernya dulu, kemudian membuat peta konsep apa semua yang akan dibahas di dalam paparan materi, dan untuk selanjutnya nanti dibuat ke video dalam bentuk link YouTube. Nah, di dalam video ini kreativitas, inovasi, kemudian kemampuan problem solving kalian sangat diperlukan. Nah, kalian nanti bisa berimajinasi mengambil video-video yang ada baik dari Google maupun apa. Kemudian boleh juga kalian berinisiatif membuat video di mana kalian role play sendiri di situ untuk mengkonekkan paparan materi disertai dengan gambar-gambar maupun video. Jadi pada bagian editing, saya yakin kalian sudah memiliki kemampuan. Kalau video kan kalian bisa hanya mengambil geraknya saja, video-video bisa orang bule maupun kita mau lebih lagi ya kontekstual saja, ambil contoh perkembangan yang ada di sini, kayak misalnya di fase-fase teori perkembangan Freud kan pasti ada oral, kemudian fase anal dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kalian bisa menyampaikan teori itu disertai dengan gambar maupun video bergerak. Itu editing, ketika editing video kan video yang kita ambil dari luar pun suaranya bisa kita minimize dan kita lebih menonjolkan suara kita. Jadi itu sangat tergantung kemampuan improv kalian lah. Yang penting nantinya hasil video itu konten yang mau disampaikan dari paparan materinya tercapai dan media-media tersebut sebagai pendukung untuk sampainya materi tersebut kepada para viewers kalian. Jadi nanti yang di-share adalah link YouTube dan di minggu depan kalian sudah boleh unggah link YouTube-nya. Tapi kalau unggah di dalam LMS itu meskipun ini kerja kelompok, kalian hanya mencantumkan di dalam ketika diunggah produknya itu identitas tampuk dan nama kalian plus nama kelompoknya. Karena kalau ada misalnya 39 mahasiswa, saya tidak akan melihat 39-nya kan, tapi saya connect ke kelompok mana, tapi yang bersangkutan berada di kelompok mana gitu. Jadi tetap individu yang ngepost. Kemudian kalau link video itu kalau diunggah sebagai produk unggahan itu kan berarti harus orang per orang ya yang mengunggah gitu. Nah, tapi nanti yang memasukkan kayak model begini, misalnya ini saya kurang tahu, ini kan saya ambil yang lalu. Nah, yang memasukkan begini nanti Mem yang bantu masukkan. Agak sulit kalau dari ini, tapi kalau dapat link YouTube-nya, ini contoh perkembangan Piaget dan Vygotsky. Nanti kalian kalau ada kesempatan buka-buka LMS-nya, dites, mudah-mudahan bisa lebih cepat koneksi jaringan di situ. Silahkan. Baik, itu arahan untuk tugas dan materi yang akan kalian kerjakan. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Bu cuma mau tanyaan saja, Pak. Tugas, soalnya di sini mewakili teman-teman, katanya jaringannya mereka lagi error begitu, jadi kurang dengar apa tugas yang kayak Ibu bilang tadi. Oh iya, nanti rekaman kuliah ini saya share ya. Tapi biasanya kan selesai rekaman ini tadi saya recording sih, insya Allah ya. Mudah-mudahan terrecord. Coba saya stop share. Ya, terrecord. Jadi nanti di recordingnya saya anukan ke YouTube saja. Supaya kalian bisa putar ulang apa arahannya. Baik, untuk kerja kelompok, kalian ini semua posisinya masih di Palu? Atau ada yang di kampung? Ada yang di kampung, Mem. Ada yang di kampung. Baik, jadi dikondisikan saja dari kelompok per kelompok. Kalau misalnya kerja kelompoknya, kalian harus menunjukkan aktivitas kerja kelompoknya dikerjakan lewat Zoom atau dikerjakan lewat video call. WA kan sekarang sampai berapa sih batas maksimal? 12 toh?
kalau video call lewat WA. Jadi nanti bagian-bagian dari aktivitas kerja kelompoknya tolong dilaporkan. Kemudian di bagian akhir di sebelum closing penutup itu daftar pustaka yang digunakan tolong disampaikan. Cara mencari sumber-sumber rujukannya seperti tadi saya tunjukkan. Kalau jurnal ya tinggal diklik saja clue-nya apa. Kalau jurnal berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing sangat banyak. Jadi tentang Vygotsky, tentang Piaget dan lain sebagainya sangat banyak. Dan kenapa di dalam perkembangan ini kalau biasanya sebenarnya di dalam RPS itu sangat umum ya. Perkembangan remaja, perkembangan sosial sangat umum. Tapi saya lebih menekankan ke teori-teori tertentu. Karena apa? Ketika nanti kalian mungkin mau melanjutkan skripsi, mau melanjutkan kemana, biasanya ditanya basic teoritiknya dari mana gitu. Jadi kayak ditanya grounded teorinya mana gitu. Nah ini setidaknya ketika kalian sudah punya pemahaman dari sekarang, kalau di teori bahasa itu kan ada Chomsky, ada Vygotsky juga masuk, kemudian teori Lin dan lain sebagainya. Nah itu teori grounded-nya itu kalian sudah ada di sini, sudah saya sampaikan. Termasuk di tahapan perkembangan itu ada juga Hafigas. Cuma nanti ke belakang kita bisa saling sharing. Dan di dalam diskusi di minggu depan, insya Allah harapan saya kita akan sharing karena masing-masing memiliki pengetahuan yang berbeda dari teori yang dipresentasikan. Baik, ada lagi yang lain yang bertanya? Jika tidak ada, saya leave dari room dan kesempatannya kalian membuat kelompok-kelompok kecil di dalam grup kalian sendiri untuk mulai mengatur dari sumber referensi terkait tugas tadi, kemudian membuat mind map, dan selanjutnya membuat videonya. Selamat bekerja. Sudah di screenshot layar begini, Dek. Maharani. Sekretaris kelas siapa? Suaranya masih tertutup, Dek, Maharani. Baru yang ada materinya tadi, bukan tanya teman-teman mau di screen ulang apa lain, ada yang masih off cam. Oh gitu. Untuk materi yang mana? Yang panduan membuat Iya, mind map? sudah saya ini. Coba ya yang daftar hadir supaya lebih mudah. Oh sudah. Belum, ini tadi masih ya, daftar hadirnya belum. Kita coba ke layar 2. Sekretaris, tolong nanti dicatat daftar hadir ini di buku presensi ya. Iya, Bu. Ibu, kalau baru kalau sudah dicatat langsung saya kirim sama Ibu. Tidak, nanti untuk laporan kan. Jadi dari keseluruhan pertemuan bisa Berarti saya ketik saja yang hadir nanti Ibu, kalau Ibu minta baru saya kirim sama Ibu. Kalau misalnya sudah ada dari prodi, tinggal ditanda saja mana yang hadir, mana yang tidak toh. Sudah ada belum daftar presensi dari prodi? Wajib kayaknya ketua kelas. Nah, ini kan nama-namanya sudah dengan gambar semua sudah terlihat di dalam Zoom. Baik, selamat bekerja. Mudah-mudahan tim kalian semua kompak untuk menyelesaikan tugas dengan baik, dan Mem tunggu minggu depan. Nanti kalian juga memberikan penilaian kepada kelompok lain, mana kelompok yang terbaik. Ketika sudah di-share ke link YouTube, kalian boleh juga mencari subscriber untuk teman-teman yang memberikan dukungan. Cukup? Ada pertanyaan lagi?
Jika tidak ada kalian ya, Ian Ibu Putri. boleh kita share tadi itu linknya yang bikin mind map itu, Ibu? Ada di LMSD. Oh, ada di LMS. Kalau tidak kalian googling di belum saya share screen ya. Coba saya share. Kemudian ketika googling kalian cukup kalau tadi mencari jurnal, kemudian kalau membuat mind map. Cara membuat mind map, cari yang YouTube saja ini, yang paling pertama ini. Sudah ya? Ian, kelihatan ini Ian ya? Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, silakan mulai dikerjakan berkelompok supaya waktunya lebih efektif. Kalau nanti ada pertanyaan lain, saya mendampingi di grup WA ya, selama proses pembuatan tugas. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.